Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabar anak-anak semua? Acungkan jari jempol kalau kalian sedang sehat walafiat. Oke, sip. Semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, Bu Dona hari ini juga sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo, Ikhwan silahkan memimpin doanya. Diaktifkan dulu ya. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Ikhwan selesai begitu. Selesai. Oke, mikrofonnya dinonaktifkan semuanya ya. Terima kasih Iwan sudah memimpin doa mau belajar di pagi hari ini. Semoga dengan doa tadi Allah memudahkan kita dalam belajar menimba ilmu pada pagi hari ini. Allahumma amin. Oke, kita presensi dulu ya. Ikhwan sudah hadir, Sasmita, Mutiara, Tino, Indah, Nadia, Danvi, ini yang Kaila, Yoga, oke, Tino, Satria, alhamdulillah semuanya dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Alhamdulillah semuanya sehat sehingga bisa belajar melalui daring atau bertatap maya. Nah, jangan lupa setiap hari kita harus berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali ke sekolah. Oke. Nah, salah satu tugas kita agar pandemi ini segera berakhir adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, ya dah. Oke, salah satunya apa ya protokol kesehatan itu? Bu Dona coba tanya sama Danvi. Halo Danvi. Oke, Danvi. Iya. Mematuhi protokol kesehatan itu bagaimana kita harus apa saja yang kita lakukan Danvi? Iya, jadi yang pertama adalah mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, memakai masker jika kita mau keluar rumah atau ada orang lain. Yang ketiga, menjaga jarak, terus hindari kerumunan. Oke, terima kasih dan Sip. Nah, sudah siap belajar semuanya? Alat tulisnya sudah disiapkan ya? Oke, Bu Dona cek. Pagi ini Mutiara. Mutiara. Halo? Iya, udah sarapan belum nak pagi ini tadi? Sudah, oke. Yuk, tunjukkan jari jempolnya yang sudah sarapan. Yang sudah sarapan tunjukkan jari jempolnya. Oke, sip. Alhamdulillah semuanya sudah sarapan. Oke, sekarang hari ini kita masih belajar seperti biasa, daring ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penemu apa ya? Masih ingat nggak, Sasmita? Penemu olahraga apa kemarin? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Apa? Olahraga? Oke, olahraga basket. Bola basket. Nah, kalau Sasmita masih ingat nggak siapa penemunya kemarin?
aku tahu. Siapa Sasmita? James Naismith. Oke, sip. James Naismith. Nah, hari ini kita juga masih belajar tentang penemu. Nah, yaitu penemu lampu pijar untuk hari ini. Nah, sebelum kita bahas penemu, kita dengar dan ikuti dulu lagu Hari Merdeka ya. Mic-nya dinyalakan. Semuanya dinyalakan. Bu Dona share screen. Kalau mic-nya sudah nyala itu jangan bicara yang lain-lain, perhatikan. Bu Dona share screen dulu. Hari seperti ini ya, ada suara-suara yang di luar masuk. Musiknya terdengar ya? Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Dan tetap setia, tetap setia, pertahankan Indonesia. Dan tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Satu kali lagi. Semangat. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, pertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Oke, sudah tambah semangatnya ya. Oke, mic-nya tetap dinyalakan dulu. Bu Dona mau tes semangat teman-teman semuanya, anak-anaknya Bu Dona. Mana semangatmu? Ya, oke, sekali lagi. Ini semangatku. Iya, mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Tangannya bagaimana? Semangat, sehat, selalu. Yes, yes, yes. Selalu. Oke. Bu Dona mau lihat dulu. Siapa ya ini kameranya? Oke. Kaila ya, Kaila. Bagaimana caranya kalau ketika Bu Dona minta semangatnya? Kameranya diaktifkan. Kaila. Yang lainnya dinonaktifkan. Kaila dulu. Kaila. Ya, Bu. Oke. Bu Dona cek ya. Mana semangatmu? Ya. Iya. Oke, jaringannya putus nyambung ya. Coba Susi. Sebentar Kaila, gantian Susi, coba Susi. Diaktifkan. Kameranya juga diaktifkan Susi.
Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Terus? Semangat sehat selalu. Yes, yes, yes. Oke, sip. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemu, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 4 untuk kelas 6 semester 1 secara daring atau dalam jaringan online seperti ini. Bu Dona share screen dulu. Nadia, mikrofonnya dinonaktifkan nah. Oke, nih ya. Peta konsep pembelajaran pada hari ini adalah tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, teks eksplanasi, menulis informasi penting, dan PPKN, bertanggung jawab terhadap hak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan disertai tayangan slide PowerPoint, teks eksplanasi lampu pijar, peserta didik dapat menyebutkan informasi penting. Yang kedua, melalui tanya jawab tentang teks eksplanasi lampu pijar, peserta didik dapat mempresentasikan informasi penting dengan peta konsep secara sistematis. Yang ketiga, melalui pengamatan disertai tayangan slide PowerPoint tentang teks lampu belajar hadiah dari ayah, peserta didik berdiskusi dan mampu menemukan contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, mampu menyimpulkan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat meningkatkan sikap toleransi dalam musyawarah. Terus yang keenam, melalui presentasi peserta didik menunjukkan sikap percaya diri dengan baik. Nah, coba kita lihat. Apakah terlihat ini gambarnya? Satria, gambarnya terlihat? Terlihat. Oke, Bu Dona tanya ke Satria ya. Satria, kalau Kenzo ini gambarnya lampu belajarnya bagaimana Satria? Baik, masih bisa menyala ya. Kalau punyanya Leandro ini ada hitam-hitamnya di atas. Itu bagaimana itu Satria? Iya, sudah rusak. Nah, padahal ini antara Kenzo dan Leandro mendapatkan lampu belajar dari ayahnya itu berbarengan. Jadi belinya berbarengan. Kira-kira kenapa ya punya Kenzo masih bisa digunakan sedangkan punya Leandro sudah rusak? Kira-kira kenapa Satria? Tahu. Oke, Tino, mana Tino? Ya, dinonaktifkan dulu. Karena dirawat, Bu. Oh iya, karena tidak dirawat. Nah, kita akan belajar tentang ini ya nanti. Nah, Bu Dona akan menayangkan teks eksplanasi lampu pijar. Nah, tugas anak-anak nanti menulis informasi penting yang ada di teks. Nah, nanti kita baca secara bergantian. Kita mengingat struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat, berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Sedangkan yang ketiga adalah interpretasi, berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mencari
informasi penting. Nah, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang paragraf pertama, isinya adalah topik masalah. Nah, apa yang dibahas pada teks paragraf 1 nanti. Kemudian yang paragraf kedua, deret penjelas. Nah, di situ sudah diberi pertanyaan sama Bu Dona, siapakah Thomas Alva Edison? Dan yang ketiga, paragraf 3 adalah deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Sedangkan paragraf 4 berisi tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Yuk, LKPD yang kemarin, LKPD 1, silahkan dipersiapkan. Kita akan membaca teks eksplanasi. Oke, sudah siap? Coba Tino. Tino. Oke. Di layarnya Tino kelihatan nggak ini tulisannya Bu Dona? Terlihat? Nggak kelihatan. Oke, silahkan dibaca melalui LKPD paragraf 1. Yang lembaran kemarin. Yang Paragraf 1. Ya, paragraf 1. Silahkan dibaca. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan melakukan kegiatan di luar rumah. Karena lingkungan yang gelap gulita, kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Oke, sekarang paragraf yang kedua. Fahmi. Coba Fahmi, paragraf yang kedua. Pada tahun 1980, Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik yang diharapkan bisa mengurangi lampu tradisional dari minyak tanah maupun gas. Jadi penemuan yang menarik perhatian beberapa ilmuwan sudah ada yang lebih dulu mengembangkan lampu pijar, namun tetap ada kekurangan. Selain itu bisa produksi yang mahal menjadi hambatan. Oke, pinter. Selanjutnya Susi. Paragraf ketiga ya ini. Oke, Susi. Setelah melakukan banyak percobaan, Edison mulai fokus pada bahan pijar dari filler karbon dan sukses pada tes pertama tanggal 22 Oktober 1879. Lampu tersebut mampu bertahan selama 13,5 jam. Edison terus menyempurnakan lampunya dan pada tanggal 4 November 1879 mendaftarkan hak
Paten. Patennya atas lampu pijar. Oke, sedikit ini ya diingatkan sama Bu Dona. Pada tanggal 22 ya, bukan 22. Oke, ya sip. Oke, selanjutnya paragraf terakhir. Danvi? Seiring berjalannya waktu, Ya, silahkan. seiring berjalannya waktu, Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus, yaitu karbon bambu yang mampu membuat lampu bertahan hingga 1.200 jam. Januari 1880, Edison mendirikan perusahaan yang bisa mendistribusikan listrik untuk kebutuhan harian menyinari kota. Tersebut juga Edison mendirikan perusahaan Edison Illuminating yang kemudian diganti menjadi General Electric Company. Tahun berikutnya Edison meninggikan Menlo Park untuk mendirikan beberapa gardu maupun kabel listrik. Tahun 1882 stasiun gardu Park menyediakan 110 watt listrik untuk mencukupi kebutuhan 59 pelanggan di kawasan Park. Kegigihan Thomas Alva Edison memberi hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia jadi lebih baik. Oke, teks tadi Bu Dona ambil dari website kompas.com. Nah, sekarang tugas kalian menuliskan informasi penting ya. Yuk, silahkan ditulis informasi penting dari masing-masing paragraf tadi yang ada pada peta konsep di LKPD ya. Nah, peta konsep itu apa toh? Kurang jelas ya gambar ini. Nih, jadi peta konsep itu berupa seperti ini. Bagan-bagan begini, ya boleh seperti ini atau kayak struktur organisasi yang seperti ini. Nah, gunanya untuk apa? Ini untuk memudahkan kalian dalam memetakan, ya makanya disebut peta konsep. Oke, silahkan dikerjakan sesuai dengan pertanyaan di masing-masing paragraf ya. Yang belum selesai silahkan angkat tangan. Berarti sudah selesai semua ya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Nah, nanti kalau yang dapat tembak door harus diaktifkan mikrofonnya. Oke, siap? Siap ya? Ice breakingnya Bu Dona mulai dari tadi ya, penemu bola lampu pijar. Nah, ice breakingnya itu dengan kata kuncinya menyebutkan nama kota atau negara, ya. Boleh kota, boleh negara, boleh luar negeri, boleh dalam negeri. Nah, dengan memperhatikan huruf terakhirnya. Oke, Bu Dona mulai dari kota tempat kelahiran Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison lahir di kota mana ya tadi? Ada yang ingat? Milan. Oke, siap Tino, sip. Jadi Thomas Alva Edison lahir di kota Milan. Siap? Jadi terakhirnya adalah huruf N. Tembak door untuk Tino. Ya, Tino. Norwegia. Norwegia.
Ya, Norwegia. Tembak dor untuk siapa yuk? Langsung tembak dor untuk begitu ayo. tembak dor untuk Fahmi. Untuk Fahmi ya. Norwegia. Mana Fahmi? Diaktifkan dulu mic-nya Fahmi. Australia. Australia. Yuk tembak dor untuk siapa? Vito. Tembak dor untuk Amer- Vito. Iya Vito. Amerika. Iya Amerika. Tembak dor untuk begitu. Bakdor untuk yoga. Mana tadi? Amerika. Nggih. Amerika, tembak dor untuk yoga. Huruf depan A, kota mana atau negara mana yang belum disebutkan tadi? Mana? Argentina. Argentina. Tembak dor untuk siapa yoga? Untuk Iqbal. Untuk Ikhwan. Nah, Ikhwan mau lari dia. Ayo. Kota mana tadi? Negara apa kota? Yoga tadi jawabnya apa yoga tadi? Halo? Yoga tadi jawabnya apa yoga? Argentina. Argentina. Berarti Ikhwan cari nama tempat, boleh kota, boleh negara yang huruf depannya A. Yang belum disebutkan temannya. Kalau tidak bisa, lambaikan tangan. Oh, menyerah? Oh, jangan menyerah. Ayo diingat lagi. Siapa yang bisa ya? A tadi sudah Amerika, Argentina. Yo, A mana lagi? Amerika. Amerika sudah. Selain Amerika, mana? Susi? Afghanistan. Afghanistan. Oke, sip. Tembak dor untuk siapa, Susi? Tembak dor untuk Sila. Tembak dor untuk Sila. Afghanistan. Terakhirnya N. Mana Sila? Boleh tempat, boleh kota, boleh negara. Dalam negeri boleh, luar negeri boleh. Ayo, siapa yang tahu ya? N. New York. New York. Oke, sip. Nadia. Tembak dor untuk siapa, Nadia? Ya, New York itu tulisannya belakangnya YORK. Berarti terakhirnya huruf K. Tembak dor untuk siapa, Nadia? Satria. Satria udah tadi. Belum ya Satria tadi sudah belum? Yang belum? Ya, berarti konsentrasi sambil mengingat temannya yang tadi sudah didor. Ya toh, dan negara yang sudah disebutkan. Ayo Nadia, tembak dor untuk siapa? Ya. Siapa? Tiara. Tiara. Oh, Tiara. Ya, Tiara, New York. Kolombia. Loh, kok Kolombia? Oh iya. C ya. K boleh, Kolombia. Oke, begitu ya untuk ice breaking kali ini. Sudah cukup ya? Nah, sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompoknya sesuai kelompok kecil WhatsApp group. Nah, tugasnya nanti berdiskusi untuk menjawab pertanyaan pada LKPD 2. Nah, sekarang kita baca dulu teks lampu belajar hadiah dari ayah. Ya. Bu Dona share screen dulu. Oke.
Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan Kenzo dan adiknya berikut ini. Judulnya adalah Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Bu Dona minta tolong sama Kaila. Halo Kaila. Oke, Kaila. Kaila, bisa terlihat tulisannya Bu Dona? Bisa. Bisa. Yuk, silahkan dibaca paragraf 1. Setiap malam hari pukul 7 sampai 8, Kenzo dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu pijar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah agar Kenzo dan Leandro adiknya supaya rajin belajar. Oke, terima kasih. Sip, sudah lancar. Namun ketika membaca harus sesuai dengan teksnya ya. Jadi setiap malam hari pukul 19.00 sampai dengan 20.00. Begitu cara membacanya ya. Oke, sekarang Mutiara. Mutiara? Ya, silakan Mutiara. Kenzo selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkan jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Kenzo masih dapat digunakan dengan baik. Kenzo saat belajar berbeda dengan Leandro, adiknya yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak karena tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Jangan buru-buru ya, biar temannya bisa mendengarkan apa yang dibaca. Oke, sudah bagus, sudah lancar membacanya. Oke, untuk paragraf terakhirnya, Bu Dona bacakan ya. Ayah berpesan kepada Kenzo dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, tugas kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, melalui WA saja ya. Jadi menjawab LKPD 2-nya itu dimusyawarahkan melalui WhatsApp sama teman-temannya yang satu kelompok. Oke, Bu Dona persilahkan untuk mengerjakan LKPD 2. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan membahas tugas kalian, tugas anak-anak tadi. Yang pertama di LKPD 1 membahas tentang lampu pijar. Nah, nanti Bu Dona minta untuk membaca. Yang pertama paragraf 1 topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Oke, yang bisa silahkan tunjuk tangannya. Yang bisa menjawab nomor 1. Yo. Penemu lampu pijar. Yang paragraf 1 adalah penemu lampu pijar. Siapa namanya, Susi? Thomas Alva Edison. Oke, sip. Yang paragraf 1 itu ya, yang dibahas pada paragraf 1 adalah sejarah ditemukannya bola lampu pijar atau penemu lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Oke, untuk paragraf 2, ya silahkan melambaikan tangannya. Yang paragraf 2. Ilmuwan penemu bola
yang lahir di Milan, Ohio. Oke, Sasmita, sip. Jadi Thomas Alva Edison adalah ilmuwan penemu bola lampu pijar yang lahir di kota Milan. Ya, sip. Sekarang yang paragraf 3, deret penjelas. Ya, siapa? Kaila? Siap? Oke, ya silahkan Kaila yang paragraf 3. Dia melihat yang selama 2 tahun serta dana yang tidak sedikit untuk mengembangkan. Iya, sip, pinter. Jadi ia melihat dunia itu butuh penerangan ya, karena kalau di malam hari tadi gelap, tidak bisa melakukan aktivitas secara bebas, tidak seperti di siang hari. Maka dia menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk meneliti. Nah, dan biayanya cukup banyak itu ya untuk mengembangkan penemuannya itu. Oke, sekarang yang paragraf 4, yang terakhir, paragraf 4. Siapa ya? Oke, Nadia, silahkan Nadia. Thomas Alva Edison tahu yang sangat tinggi dan sikap pantang. Oke, sip. Jadi, Thomas Alva Edison memiliki sikap rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan sikap pantang menyerah. Nah, inilah yang harus kita contoh. Jadi kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terkait dengan ilmu pengetahuan dan sikap pantang menyerah. Seperti pada saat ini, ya kita masih di era pandemi ya. Kalau belajar kita mesti cari sinyal. Tidak apa-apa yang ada di luar rumah, ada yang numpang di tempat tetangga, boleh, tidak apa-apa. Itu salah satu sikap pantang menyerah. Insya Allah ketika kita bersemangat dengan pantang menyerah, kita akan meraih kesuksesan. Allahumma amin. Oke. Sekarang Bu Dona share screen yang tadi silahkan dicocokkan ya, yang belum selesai atau yang belum sesuai dengan ini. Jadi Bu Dona ulang, untuk paragraf 1 itu adalah apa yang dibahas pada teks di atas, yaitu tentang sejarah ilmuwan penemuan bola lampu pijar oleh ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Kemudian yang paragraf 2, deret penjelas ya. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah ilmuwan penemu bola lampu pijar yang lahir di kota Milan, Ohio. Nah, untuk yang paragraf ketiga, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang sangat banyak untuk pengembangan penemuannya itu. Kemudian yang paragraf 4, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison, yaitu Thomas Alva Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan sikap pantang menyerah. Oke, nah sekarang silahkan disiapkan LKPD 2-nya. Oke, untuk LKPD 2-nya, karena ini tadi kelompok, ya silahkan dibacakan. Silahkan melambaikan tangan yang mau membacakan. Kelompok 1, oke, Mutiara. Yang kelompok 2 siapa ya? Sebentar Mutiara. Yang kelompok 2 nanti siapa ya? Danvi. Oke. Yang ketiga nanti Tino ya. Ya, oke. Dimulai dari Tiara dulu. Soalnya Bu Dona yang membacakan ya Tiara. Nanti Tiara yang menjawab.
Apakah hak yang didapat Kenzo? Mic-nya belum nyala, Nak. Hak yang didapatkan oleh Kenzo yaitu menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Kenzo? Sama dengan Kenzo, yaitu menggunakan lampu belajar dengan diberikan oleh ayahnya. Tino, sebentar. Ini nanti Mutiara membacakan 1 sampai 5 dulu hasil diskusinya Mutiara ya. Nanti dipersilahkan sama Bu Dona, Tino. Oke, Mutiara silakan dibaca dari soalnya sekalian dari nomor 1 Mutiara diulangi ya. Ayo Mutiara, soalnya dibaca Mutiara sendiri. Apa yang didapatkan Kenzo? Hak yang didapatkan oleh Kenzo yaitu menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Kenzo? Sama dengan Kenzo yaitu menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya. Apakah Kenzo telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Kenzo telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab dengan cara menjaga dan membersihkan lampu belajar miliknya. Apakah adik Kenzo telah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab karena tidak menjaga lampu belajarnya dengan baik, jarang membersihkannya. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaat kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab, kita dapat menggunakan barang-barang yang sudah menjadi hak kita untuk jarang waktu yang lama atau awet. Oke. Untuk Danvi, bisa membacakan Danvi? Oke, diwakili Kaila kalau begitu. Kaila, bisa Kaila? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Yang nomor 1, Bu. Iya, semua sampai nomor 5. Hasil diskusi. Apakah hak yang didapatkan Kenzo? Hak yang didapatkan oleh Kenzo yaitu bukan lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya. Apakah yang didapatkan oleh adik Kenzo? Sama dengan Kenzo, yaitu menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya. Apakah Kenzo telah menggunakannya haknya dengan tanggung jawab? Iya, telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab dengan cara merawat dan membersihkan lampu belajar miliknya. Apakah adik Kenzo telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab karena dia tidak menjaga lampu belajarnya dengan baik dan cara membersihkannya. Apa manfaatnya ketika ia menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab, kita dapat menggunakan barang-barang yang sudah menjadi hak kita untuk jarak waktu yang lama atau awet. Iya, oke. Untuk Tino sekarang. Yang terakhir ini ya. Ya Tino ya. Tulisannya tidak jelas, Bu, saya, Bu. No. Dan nulis-nulis sendirilah tadi siapa yang menulis. Oke, diwakili oleh Susi bisa? Diaktifkan dulu mic-nya. Ya, bisa Susi? Oke, silakan dibacakan hasil diskusinya. Apakah hak yang didapatkan Kenzo? Hak yang didapatkan oleh Kenzo menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya. Apakah hak yang didapatkan oleh Adio sama dengan Kenzo yang menggunakan lampu belajar oleh ayahnya? Apakah Kenzo telah menggunakan hak dengan bertanggung jawab? Iya, Kenzo telah menggunakan dengan bertanggung jawab. Bersihkan lampu belajar oleh miliknya. Apakah adik Kenzo telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Ia tidak menjaga lampu
belajarnya dengan baik, jarang membersihkannya. Apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan bertanggung jawab? Manfaat kita menggunakan hak kita untuk dengan tanggung jawab, kita menggunakannya sudah menjadi awet. Iya, jadi kalau kita menggunakan barang-barang yang sudah menjadi hak kita dengan tanggung jawab itu akan awet atau bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Bu Dona share screen lagi untuk hasilnya ya. Nih, jadi apakah hak yang didapat oleh Kenzo? Hak yang didapat oleh Kenzo yaitu menggunakan lampu belajar yang dibelikan oleh ayahnya. Apakah hak yang didapat oleh adik Kenzo? Sama ya, sama-sama dibelikan lampu belajar oleh ayahnya. Nah, apakah Kenzo telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Kenzo telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab, yaitu dengan cara menjaga dan merawatnya, yaitu membersihkan lampu belajar miliknya. Kalau sudah selesai dimatikan, terus disimpan begitu. Nah, berbeda dengan adik Kenzo. Adik Kenzo tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab karena tidak menjaga lampunya, tidak pernah atau jarang membersihkannya. Sudah selesai tidak dimatikan. Nah, akhirnya lampunya adik Kenzo sudah rusak atau mati. Nah, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab, kita dapat menggunakan barang-barang yang sudah menjadi hak kita untuk jangka waktu yang lama atau awet. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan lambaikan tangan. Kalau sudah cukup jelas, tunjukkan jari jempolnya. Oke. Nah, sekarang coba dilihat di sekitar anak-anak semua. Adakah lampu? Ada. Ada. Oke. Nah, iya. Tadi kita di awal belajar tentang lampu pijar. Nah, lampu pijar itu yang seperti ini. Terlihat yang dipegang Bu Dona? Terlihat. Masih adakah yang memakai lampu seperti ini? Lambaikan tangan kalau ada yang masih menggunakan seperti ini. Oke, Tino. Lampu ini biasanya disebutnya lampu apa, Tino? Lampu pijar. Lampu pijar. Ada yang menyebutnya lain? Bolam. Oh ya, bolam. Utawa atau apa lagi? Ada yang menyebutnya plenok. Ya, nah ini yang disebut lampu pijar. Ini sudah jarang sekali digunakan karena kebanyakan sekarang menggunakan lampu yang seperti ini. Nah, ada yang tahu yang seperti ini namanya lampu apa? Apa? Lampu LED. Lampu LED. Iya, LED. Nah, ini yang semula seperti ini menjadi seperti ini. Nah, ini bedanya adalah lebih hemat energi. Nah, jadi hasilnya lebih terang, namun energi listrik yang dipakai cuma sedikit. Nah, ini lampu LED. Seiring waktu berjalan, ya tak? Modelnya macam-macam ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak jari. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, jadi ketika orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, tas, sepeda, dan lain-lain ya. Jadi yang diberikan oleh orang tua kepada kalian atau anak-anak. Nah, kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut.
Nah, bagaimana cara bertanggung jawabnya? Yaitu yang pertama menggunakannya dengan hati-hati. Menyimpannya ketika sudah tidak digunakan. Dan merawatnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Nah, ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, coba sekarang Bu Dona mau tanya sama Tino. Coba ditunjukkan salah satu barang yang menjadi haknya. Hak Tino. Apa Tino? Kameranya diaktifkan sama mic-nya Tino. Ya, Bu. Iya. Coba ditunjukkan barang yang menjadi hakmu. Semisal apa? Baju. Oke, baju. Apakah sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab, Tino? Sudah, Bu. Iya, dengan cara apa, Tino? Kalau merawat baju, dicuci ketika kotor. Dibersihkan. Iya, dibersihkan. Oke. Sekarang coba Bu Dona tanya pada Fahmi. Ya, Fahmi contohnya barang apa ya? Tunjukkan. Apa itu? Tas. Oke. Apakah Fahmi sudah menggunakannya dengan tanggung jawab? Mic-nya dinyalakan dulu, Fahmi. Buatan Enrique, saya rasa jam 11. Fahmi? Iya. Apakah sudah menggunakannya dengan penuh tanggung jawab? Sudah, Bu. Sudah. Dengan cara apa merawatnya? Dicuci dan dirawat, Bu. Oke, siap. Ada lagi yang ingin menunjukkan barangnya yang digunakan dengan penuh tanggung jawab? Boleh, silahkan. Itu. Oh, Pito. Ya. Kameranya dinyalakan dulu, Sepatu, Pito. Bu. Hah? Sepatu. Sepatu. Oke. Apakah sudah digunakan dengan tanggung jawab, Pito? Iya, Bu. Iya. Dengan cara Sudah. apa? Dengan cara apa? Dicuci. Dicuci. Terus waktu memakainya? Kalau sudah selesai dipakai harus Lepas, Bu. dilepas, terus disimpan ya. Jangan pakai sepatu terus dibuat tidur begitu, jangan. Ya itu namanya tidak merawat. Atau cuman mau bermain begitu dipakai sepatunya. Nah, nanti tidak awet. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman teman-teman semua, kita bermain kuisis ya. Bu Dona buka dulu Ya, Bu. kuisisnya. Oke. Nanti waktu mengerjakan kuisis, kalau yang sinyalnya kurang stabil, boleh keluar dari room dulu mengerjakan kuisis, terus nanti masuk lagi. Tapi kalau yang sinyalnya kuat, boleh berdampingan begitu. Ini linknya saya share di grup dulu, sebentar ya.
Ini sinyalnya punya Bu Dona kurang bagus. Mau membuka WhatsApp-nya. Oke, Bu Dona share screen biar kalian tahu prosesnya. Nah, sudah Bu Dona kirimkan di WhatsApp. Silahkan diklik. Oke, Asila sudah Oh, belum. Ayo, silahkan diklik. Terus ketik nama kamu untuk masuk. Oke, sudah 2 yang masuk, 3, 4. Kita tunggu dulu. Ada Sasmita, Kaila, Yumna, Asila. Oh ya, kalau Indro ini siapa ya? Belum diganti namanya. Susi ya sudah masuk. Kalau dengan Gmeet itu tinggal diklik yang tombol tengah, nanti bisa untuk kuisis sekaligus untuk Meet. Kita tunggu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi Bu Dona mulai. Oke, sudah 6 anak yang bergabung. Ikhwan, oke.
Sudah ada berapa ini ya? 1, 2, 8. Oke. Tadi 5 menit ya Bu Dona mintanya. Bu Dona lihat dulu waktunya. 8:51. Oke, 1 menit lagi Bu Dona start. Oke, siap. Yang sudah masuk, nanti yang belum masuk silahkan menyusul ya. Bu Dona start mulai dari sekarang.
Bu. Gimana? Fahmi masih mau melanjutkan? Oke, lanjut terus. Selesai ya, Fahmi? Sudah semuanya. Kalau sudah N, berarti tulis ini tadi tidak bisa dikerjakan lagi. Kita lihat siapakah juaranya. Oke, sip. Oke. Nah, ini terlihat ya, ada yang merah-merah, ini berarti waktu tadi menjawabnya itu salah. Nah, kenapa ini saya benar semua, Bu? Kok saya nomornya 2? Nah, ini bisa jadi kalah cepat dengan yang atasnya, begitu. Kalau kita lihat, time taken itu adalah waktu ketika memencet pilihannya 5 second. Nah, ini 6 second, 13 second, begitu ya. Bisa dimengerti ya? Bu. Oke, sip. Tadi yang sudah selesai kuis, silahkan masuk lagi. Biasanya kalau kita mengerjakan kuis dan di Game Meet itu kadang terlempar gitu, tidak apa-apa. Tapi nanti setelah selesai mengerjakan kuis terus masuk lagi, begitu ya. Oke, gimana? Ada yang belum jelas tadi terkait dengan soalnya mungkin? Atau sulit? Tidak bisa mengerjakan? Oke, silakan lambaikan tangan jika ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup? Sudah. Oke, sip. Terima kasih. Bu Dona tanya sama Sasmita. Bagaimana pembelajaran hari ini, Sasmita? Gimana? Menyenangkan. Oke. Kalau Danvi, bagaimana pembelajaran hari ini, Danvi? Gimana? Belum dengar Bu Dona, Danvi? Iya, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke. Susi, bagaimana pembelajaran hari ini, Susi? Menyenangkan, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Alhamdulillah menyenangkan ya. Yuk, jari jempolnya kalau pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, sip. Tambah semangat ya. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar apa saja ya? Apa Susi tadi pembelajaran hari ini? Yang pertama apa? Yang pertama, penemu lampu pijar. Oke, kalau Sasmita, apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana? Apa yang kita pelajari hari ini?
dan penemuan. Oke, tokoh dan penemuan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada penemuan, tokoh dan penemuan, dan Vi? Menulis informasi penting. Sama apa? Masih ada lagi? Oke, sip. Nah, jadi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menulis informasi penting ya. Benar tadi terkait dengan penemuan, tokoh dan penemunya, begitu. Yang kedua, menggunakan hak dengan tanggung jawab. Nah, nanti untuk PR-nya Bu Dona share melalui WhatsApp group, mengerjakan di Google Form ya. Nah, untuk besok kita masih belajar tentang lampu pijar, yaitu manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kehidupan masyarakat ketika sebelum ada lampu dan setelah ada lampu. Nah, selain itu besok kita akan belajar menyanyikan lagu Mariam Tomong dari Tapanuli. Nah, nanti silahkan diketik di YouTube terus berlatih. Nah, besok kita akan belajar tentang itu. Oke, pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan untuk Susi memimpin doa selesai belajar. Di tempat duduk, siap gerak, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa tadi apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Ilahi Robi. Allahumma amin. Mari mikrofonnya dinyalakan dulu. Bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, tetap semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat sehat selalu. Yes. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tidak semangat.